Shalom, selamat berjumpa kembali adik-adik dalam renungan hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Sebelum mulai, mari kakak ajak kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu, karena kami boleh kembali datang untuk mencari wajah-Mu lewat perenungan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu, dan kami diberi kekuatan untuk selalu menjadi anak-anak yang mau melakukan perintah Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus, pimpin kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat renungan kemarin? Yes, kita masih terus belajar tentang mengampuni ya. Kalian pasti sudah belajar mempraktekkan hal mengampuni dong ya. Hari ini kakak punya satu cerita untuk kalian. Cerita yang berjudul Rahasia Hutan Salju. Di desa di kaki gunung salju ada dua sahabat, Kyo dan Luna. Mereka suka bermain di hutan lembayung, tempat pohon-pohon berdaun perak yang berkilauan. Tapi suatu hari hutan itu mulai murung. Daunnya tidak berkilau lagi, bahkan aliran sungainya berubah keruh. Kyo lalu berkata sambil kebingungan, "Ada yang salah Luna, hutan ini sakit." Luna menunjuk sesuatu. "Lihat Kyo, ada dua batu besar di tengah sungai, warnanya merah dan hitam. Aneh sekali, sepertinya batu itulah yang membuat air jadi keruh." Mereka mendekat perlahan. Dari celah kecil di batu terdengar bunyi lirih seperti terompet rusak. Pak Tua Lembayung, sang penjaga hutan, muncul dari balik pohon. Pak Tua Lembayung berkata, "Kalian mendengarnya juga? Itu adalah batu dendam. Setiap kali ada hati yang penuh kebencian dan tidak mau mengampuni, batu itu membesar. Dan suara trompet itu adalah tanda bahwa hati manusia sedang dipenuhi dendam." Luna terkejut. Terompet? Kenapa bunyinya sedih sekali? Pak Tua pun tersenyum kecil. Karena trompet seharusnya dipakai untuk membawa kabar sukacita dan perdamaian. Tapi ketika hati penuh amarah, bunyinya berubah menjadi gelap. Luna terkejut. Dia berkata, "Tapi kami tidak pernah bertengkar hebat, Pak." Pak Tua Lembayung berkata, Bukan hanya kalian. Batu ini tumbuh dari rahasia yang sudah lama terjadi. Dulu, kakek Kyo dan kakek Luna bersahabat. Tapi mereka bertengkar hebat karena perebutan lahan. Mereka berdua sudah meninggal. Tapi keturunan mereka tidak pernah mengampuni. Diam-diam, keluarga kalian menyimpan dendam yang diwariskan. Kyo dan Luna terdiam. Mereka tidak tahu selama ini ada ketegangan diam-diam antara kedua keluarga mereka. Lalu Pak Tua Lembayung memberikan sebuah trompet kecil dari es. Inilah trompet perdamaian. Hanya bunyi pengampunan yang bisa menghancurkan batu dendam. Untuk memecahkan batu dendam, satu-satunya cara adalah kalian harus saling mengampuni dan mengakui kesalahan bapak-bapak kalian. Bukan karena siapa benar, tapi karena kalian memilih untuk mengampuni. Sama seperti Tuhan mengampuni kalian. Kyo pun berkata dengan ragu, "Tapi aku tidak bersalah. Kakekku yang benar." Luna juga tidak mau kalah. "Keluargaku juga merasa benar. Kalau aku yang minta maaf duluan, rasanya aku kalah." Tiba-tiba, bunyi terompet dari batu dendam menjadi lebih keras. Salju di sekitar mereka mulai berubah hitam. Pohon-pohon membeku dan daun-daun perak mulai gugur. Pak Tua Lembayung berkata, Ingatlah, Tuhan sudah mengampuni kesalahan besar kalian di kayu salib. Kalau Tuhan yang Maha Suci saja mau mengampuni, apakah kalian merasa lebih suci dari Tuhan? Kyo menghela nafas, lalu ia melangkah maju, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk merangkul Luna. "Luna, aku memilih untuk mengampuni. Maafkan aku karena diam-diam aku juga menyimpan cerita dari orang tuaku bahwa keluargamu jahat. Aku tahu itu salah."
Luna pun menangis, lalu tiba-tiba dia tertawa. Aku juga, Kyo. Aku juga mau mengampuni. Maafkan aku ya. Pak tua lalu menyerahkan trompet perdamaian kepada mereka. Tiup bersama-sama. Kyo dan Luna meniup trompet es itu bersamaan. Batu besar itu retak sedikit demi sedikit sampai akhirnya pecah. Sungai kembali jernih, pohon-pohon perak bersinar lagi. Salju hitam berubah putih seperti semula. Pak tua Lembayung tersenyum bahagia. Lihatlah, itulah kuasa pengampunan. Bukan karena kalian pantas, tapi karena kalian sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Adik-adik, tahu kan apa itu mengampuni? Kata mengampuni berasal dari bahasa Yunani yang adalah apiemi, yang artinya melepaskan, membebaskan, atau tidak lagi menuntut kesalahan orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni seperti dalam doa Bapa kami. Artinya kita mau melepaskan kesalahan teman kita, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita. Yuk kita baca dulu firman Tuhan di Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Adik-adik, pernah tidak memaafkan teman yang menyakiti hati kalian? Misalnya dengan berjabat tangan dan kembali berteman. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa syarat. Artinya, kita tetap mengampuni walaupun orang itu belum meminta maaf atau belum berubah. Kita juga sering meminta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan selalu mengampuni kita dengan penuh kasih. Karena itu, kita juga harus mau mengampuni orang lain. Jadi, siapa yang mau jadi anak Tuhan yang memecahkan batu dendam di sekitarnya hari ini? Jangan takut ya, adik-adik pasti bisa melakukannya. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni setiap kesalahan kita. Ada ayat hafalan untuk kalian nih, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini ada di Kisah Para Rasul 8. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.